Terimalah salam hangat dari kami HKBP Kernolong, HKBP tertua di Pulau Jawa. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita beristirahat, marilah kita mendengar firman Tuhan. Untuk itu mari kita berdoa. Allah Bapa di dalam Yesus Kristus Tuhan kami, saat ini kami menundukkan kepala dan memohon kepadamu kiranya hikmat roh-Mu yang menguduskan kami sehingga kami layak di hadapan-Mu dan menguduskan dari kekurangan kesalahan kami sepanjang hari ini sehingga layak mendengar firman-Mu saat ini. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami mendengar dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan sebagai bacaan malam ini sesuai dengan Almanak HKBP adalah dari Injil Lukas pasal 9 di ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-6. Dan sebagai ayat pembimbing renungan adalah dari ayat 6, berfirmanlah Tuhan. Lalu pergilah mereka dan mereka mengelilingi semua desa sambil memberitakan Injil dan menyembuhkan orang sakit di segala tempat. Pergi mengelilingi segala desa. Pengutusan manusia beriman oleh Kristus untuk memberitakan Injil ke dunia ini begitu jelas dan detail. Jika dalam Matius 28 dan Markus 16 mencatatkan bahwa Injil harus sampai ke seluruh dunia dan kepada semua makhluk. Tetapi saudara-saudara, bacaan firman Tuhan pada malam ini justru mengingatkan kita, ya, semua yang mendengar bahwa Tuhan Yesus menyuruh para orang beriman untuk pergi mengelilingi seluruh desa. Sangat konkret dan detail apa yang Tuhan katakan, bukan? Disuruh untuk mengelilingi segala desa. Dan itu dilakukan para murid Kristus yang pada saat firman ini mereka dengar secara langsung dari guru mereka bahwa mereka harus pergi tidak bersama dengan Yesus secara fisik. Artinya mereka independen, harus berprakarsa sendiri. Metode harus kreatif di tempat di mana mereka menemui yang menjadi sasaran pemberitaan Injil, serta harus berinovasi sendiri sehingga penyampaian pesan penyelamatan ilahi itu bisa efektif sesuai dengan pendengarnya. Namun, walaupun Tuhan Yesus tidak ikut serta secara fisik waktu itu, bagi mereka yang mau melakukan tugas itu ternyata bukan dibiarkannya tanpa penyertaan. Sebab Yesus mengatakan Dia memberikan tenaga dan kuasa kepada mereka untuk menguasai setan-setan dan untuk menyembuhkan penyakit-penyakit. Saudara, ada kuasa dan tenaga diberikan kepada mereka yang menaati perintah pergi mengelilingi segala desa atau memberitakan kerajaan Allah dan untuk menyembuhkan orang sakit. Tampaknya di segala desa pelayanan penyembuhan sangat urgen sehingga harus ada pengutusan yang khusus. Dan setelah memperhatikan laporan dari Markus 6 ayat 13 yang berkaitan dengan penugasan ini, demikian disebutkan, lalu pergilah mereka memberitakan
bahwa orang harus bertobat. Dan mereka mengusir banyak setan dan mengoles banyak orang sakit dengan minyak dan menyembuhkan mereka. Perhatikan bahwa setan yang terusir, kemudian banyak orang disembuhkan. Ini terjadi karena sinergi dari 3 elemen. Yang pertama, dari orang yang beriman, dia mau melakukan tugas yang diembankan, yaitu Kristus. Yang kedua, dari Kristus atau dari Tuhan sendiri yang memberikan kuasa dan tenaga. Dan yang ketiga, fokus pada tugas khusus. Memang yang ketiga ini tidak langsung disebutkan ya sedemikian rupa, tapi ada panjang lebar diceritakan supaya mereka tidak membawa apa-apa kecuali sepatu. Itu berarti fokus pada pelayanan, memberitakan kerajaan Allah, mengusir setan, dan menyembuhkan orang dari segala penyakit. Namun saudara-saudara, mungkin masih ada ganjalan dalam hati kita, terutama yang tinggal di kota. Mungkin muncul pikiran, apakah harus ke desa-desa atau ke pelosok perginya? Saudara, tentunya kita akan jawab tidak. Pemahaman itu tidak benar. Desa harus dipahami sebagai tempat tinggal orang di mana ada juga pekerjaan dan dinamika sesama manusia. Jadi keberadaannya itu ya ada sekumpulan orang, di situ mereka punya dinamika, ya itu tentunya yang harus kita pahami sebagai sebutan desa yang memang pada waktu itu. Oleh karena itu, saudara-saudara, bahwa di kota besar, di kota metro dan megapolitan, sifat desa itu pun atau esensi desa itu pun tetap ada. Oleh karena itu kota besar itu adalah merupakan kumpulan dari desa-desa, bahkan lebih kecil dari desa, karena di situ juga ada ya istilah yang keren kita dengar sekarang, ada kelurahan, atau di bawah itu masih ada rukun tetangga dan rukun warga. Di samping itu harus dipahami juga perkembangan Bapak Ibu Saudara, di mana sifat-sifat pedesaan itu bisa saja di kota berjibun. Misalnya sering kita dengar terjadi perang dengan sebutan tawuran antar RT atau RW. Itu terjadi di kota besar. Sama seperti perang-perang saudara di pedesaan dulu. Sebaliknya, di pedesaan sekarang ini justru ciri-ciri modernitas sudah banyak di pedesaan. Karena itu kita harus berubah memahami makna dari penugasan Kristus. Bukan berarti hanya ke pelosok-pelosok saudara-saudara, tetapi di mana ada persekutuan orang sedemikian rupa di satu mungkin rumpun ya, dan dalam dinamika itulah kita diutus. Kaitannya dengan pesan ilahi ini, sesungguhnya kita diutus mengelilingi RT, RW, dan kelurahan. Tetapi kita keliling saudara-saudara bukan untuk olahraga ya, karena ada juga kan yang suka berkeliling untuk ya olahraga fisiknya. Ya, dengan berkeliling memang kita akui ya ada gerak kita di situ, ada olahraganya. Tetapi Tuhan mengutus kita bukan hanya untuk melainkan ya kita perlu untuk tugas yang mulia, yaitu memberitakan kerajaan Allah, mengusir setan yang berwajah baru, berwajah menawan, dan memakai media komunikasi baru. Permainan kenakalan pun kita tahu sekarang ya mengikuti perkembangan dari media komunikasi. Sehingga
Seringkali tanpa kita sadari, melalui komunikasi modern itu pun ada banyak orang yang tertipu, terpedaya, bahkan sampai kesetanan. Saudara-saudara, mereka semua butuh penyembuhan. Setan yang menaungi mereka perlu diusir. Karena itu malam ini, mari kita lihat diri kita sendiri. Apakah kita taat akan tugas ini? Apakah kita fokus untuk misi ini? Yakinlah, ketaatan kita, fokus misi kita akan bersinergi dengan kuasa dan tenaga dari Kristus untuk mewujudkan kerajaan Allah di tengah dunia di mana kita berada. Amin, marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu menyegarkan kami kembali akan tugas tanggung jawab kami sebagai orang yang beriman kepadamu. Sebab kami juga diutus ke segala desa. Ada desa modern dengan istilah-istilah baru. Kami harus hadir di situ membawa berita Injil, kerajaan Allah, kesukaan, dan mengusir segala bentuk kejahatan, bentuk pekerjaan setan, dan menyembuhkan orang-orang yang sakit, orang yang menderita. Ya Tuhan, sebagaimana Engkau janjikan penyertaan-Mu, kuasa-Mu dan tenaga yang Engkau akan berikan kepada orang yang taat melakukan tugas itu, akan terwujud juga dalam ketaatan kami. Terima kasih Tuhan, kami juga mau menyerahkan hidup kami malam ini. Lindungilah kami dalam istirahat malam kami, karena kami sudah begitu letih sepanjang hari ini dalam pekerjaan kami. Biarlah Tuhan keletihan kami boleh diadakan kembali sehingga kami segar untuk melakukan tugas kami esok hari. Dan apa yang boleh kami kerjakan sepanjang hari ini Tuhan, terimalah itu sebagai persembahan di hadapan-Mu sebagai dupa yang harum. Terima kasih Tuhan. Ampunkan kami dalam segala kelemahan kekurangan kami sepanjang hari ini. Terima kasih, di dalam anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita malam ini sampai selama-lamanya. Amin.